Halo Maroners, kembali lagi di Recast Risa Podcast, ruang obrolan santai tapi berbobot yang membahas topik-topik seputar ekonomi sumber daya dan lingkungan dari sudut pandang mahasiswa dan alumni hingga praktisi. Aku Yogi Saputra ESL 61 yang akan menemani teman-teman semua dalam episode kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tema mengenai ESL lebih dekat dari dunia kampus ke dunia profesional. Nah, topik ini paling penting teman-teman. Nah, karena banyak dari teman-teman semua dan khususnya mahasiswa yang masih mencari arah dan makna perjalanan akademik. Jadi kayak arahnya mau kemana ya ini? Nah, kita bakalan bahas di sini. So, jadi transisi dari dunia kampus ke dunia kerja itu sering penuh tantangan dan melalui pengalaman alumni kita yang hebat-hebat ini, kita bisa belajar bagaimana ilmu yang kita pelajari di kampus itu bisa diterapkan di dunia profesional. Nah, kita tahu gambaran apa aja nih tentang perjalanan mahasiswa ESL dari masa kuliah hingga dunia kerja, sekaligus inspirasi kita agar kita jauh lebih siap nih untuk menghadapi tantangan profesional nantinya. Nah, aku nggak sendirian tentunya, udah hadir dua narasumber kita yang hebat-hebat, alumni ESL yang super duper keren yang akan kita ajak discuss nih, santai tapi berbobot di waktu-waktu ke depan. So, pertama, halo Kak Dodi Bokasa dan juga ada Kak Raisa. Halo Yogi. Hai. Halo teman-teman. Halo, gimana kabarnya Kak Dodi dan Kak Raisa? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. So, mungkin boleh dong disapa dari teman-temannya semua yang ada di sana. Halo teman-teman Maroners. Halo teman-teman. Oke, so keren banget untuk teman-teman Maroners. So, jadi teman-teman, Kak Dodi dan Kak Raisa ini merupakan alumni dari ESL Angkatan 58, sekaligus dua narasumber keren yang akan nemenin kita selama beberapa menit ke depan. Nah, masuk mungkin Kak, kita bakalan masuk ke segmen pertama. Kita langsung ke inti pembahasan aja. Mungkin yang pertama itu mengenai ESL lebih dekat dari dunia kampus ke dunia profesional. Kalau kita mundur nih Kak, mundur sedikit mungkin gak sedikit mungkin ya bagi kakak, karena bakalan kita throwback jauh banget. Alasan pertama atau motivasi kakak pertama dari Kak Dodi dan Kak Raisa tentunya, kenapa sih kakak itu mengambil jurusan ekonomi sumber daya dan lingkungan? Mungkin itu dulu yang pertama. Siapa yang mau jawab? Mungkin dari Kak Raisa dulu deh mungkin. Oke, thank you ya Yok. Mungkin aku Yes. kenalan dulu kali ya. Boleh. Ada teman-teman yang belum kenal kali ya. Halo teman-teman Maruners, aku Raisa. Aku dari ESL Angkatan 58. Seneng banget ya bisa diundang nih lagi gitu ya di Risa gitu ya. Di programnya Risa Podcast kayak gitu. Nah, untuk yang pertama tadi kalau ditanya apa sih alasan masuk ESL, ini mungkin pertanyaan udah ke-1000 ya yang ditanyain ke aku gitu, tapi nggak apa-apa aku jawab gitu ya. Di awal tuh emang di SMA gitu ya Yok, aku tuh suka banget sama hitung-hitungan sebenarnya. Suka banget sama hitung-hitungan dan lumayan tertarik lah sama namanya ekonomi. Terus nggak boleh merantau juga, jadi harus IPB gitu ya, karena Warlock Bogor nih teman-teman BTW. Jadi searching lah, googling juga apa sih jurusan di IPB ekonomi, dan muncullah nama ESL ini, di mana ESL di sana ternyata pas googling tuh keilmuannya tuh related ya sama demand-nya industri saat ini gitu. Terus dia juga kan one and only in Indonesia tuh, kayak lagu supporteran kita gitu ya. Bener. Nah, terus dari situ tertarik lah, walaupun sebenarnya mohon maaf nih ESL jadi second choice aku gitu ya di SNM, karena pilihan pertama aku waktu itu sekolah bisnis. Tapi kayaknya kalau nggak masuk ESL aku nggak ada di sini ya sekarang ya kayak gitu. Paham. Gitu sih. Siap. Oke, thank you Kak Raisa. Next ke Kak Dodi. Oke, mungkin aku perkenalan juga ya. Boleh. Perkenalkan, nama aku Dodi gitu. Jadi alasan aku masuk ESL tuh sebenarnya sama nggak jauh dari Mbak Raisa gitu. Jadi pas di SMA itu aku memiliki ketertarikan yang kuat terhadap ekonomi. Dan pas aku tuh memang masuk ekonomi kan, cuman ada jalur SNM. Nah di jalur SNM ini kita tuh dari MIPA itu kan biasanya hanya bisa ke MIPA doang. Kalau misalnya kita mau linjur itu berarti peluangnya agak sedikit banget gitu. Jadi yaudah aku cari-cari ada nggak sih jurusan ekonomi untuk anak IPA gitu. Ternyata ada gitu di IPB, yaitu ekonomi sumber daya dan lingkungan. Dan aku lihat sertifikat yang aku miliki di SMA itu relate nih sama ISL. Ya udah akhirnya aku lamar aja di ISL, dan ternyata
Alhamdulillahnya lolos. Wah, keren Lagi-lagi keren nggak mau keren. linjur ya. Bener, Itu kayak alasan semua utama. anak ekonomi di Iya. IPB gitu Bener ya salah bener bener, satunya ya. nggak mau linjur tapi sukanya di ekonomi. Betul Paham banget. paham paham. Oke, so ngomong-ngomong di awal banget nih Kak. Nah, gimana rasanya Kakak itu beradaptasi dari dunia SMA, yang dunia SMA yang kita tahu kayak ya ketawa-ketiwi, huhu haha, terus tiba-tiba kita masuk ke kehidupan kampus yang jauh lebih dinamis tentunya dari SMA. Nah, tadi udah dari Kak Raisa pertama, mungkin dari Kak Dodi nih. Oke, mungkin dari yang pertama aku rasain tuh agak sedikit shock ya, Shock karena kan kayak banget, perbedaan oke. banget nih kita Bener bener. beradaptasi di dunia perkampus gitu, dari pembelajarannya, dari orang-orangnya, dan di sana di kampus ini aku bertemu dengan orang-orang yang dari satu Indonesia, walaupun memang sangat banyak sekali dari orang-orang yang memiliki keturunan dari Sunda gitu. Jadi di sini aku juga bisa belajar basic-basic bahasa Sunda gitu Oke. ya. Gitu, dan untuk pembelajarannya juga agak sedikit berbeda. Mungkin kalau kita di SMA kan ya udah gitu belajar yang sudah terstruktur ya. Sedangkan di kuliah ini kita harus mengejar dosen, terus kayak ada waktu-waktu khusus ya memang untuk pembelajaran tersebut seperti itu. Oke oke. Nah, dari Kak Raisa Oke, sendiri aku gimana nih? mungkin nambahin sama banget ya kayak Dodi. Di SMA tuh kita kayak disuapin gitu Bener. ya sama guru, tapi kalau di kuliah ini dari segi lingkungan, ritme kita dituntut untuk cepat dan mandiri gitu ya dari kitanya. Terus poinnya juga, jadi angkatan 58 itu dapat pandemi ya waktu itu ya, zaman Covid. Corona ya, Iya, Covid ya waktu itu ya. Jujur teman-teman struggle banget. Jadi kita harus depan laptop 1,5 tahun guys. Wow. Bener. Terus kalau dari aku sih struggle di awal tuh ya kenalan sama orang-orangnya yang aku nggak tahu, karena FYI aku nih orangnya offline banget ya, terus disuruh kenalan sama orang-orang online tuh susah banget sih. Itu jadi struggle awal sih waktu di kampus. Oke, oke. So jadi dari Kak Raisa sendiri ada struggle sedikit lah gitu Dalam ya. adaptasi Dalam ya. adaptasi Betul. tentunya. Oke. Nah, setelah itu mungkin dari kakak-kakak sendiri juga di SMA mungkin ya memang udah aktif juga mungkin ya di keorganisasian mungkin. Nah, mungkin bakalan kita bahas nih organisasi di dunia kampus. Nah, pertama-tama banget nih, organisasi kampus apa nih Kak? Atau kepanitiaan apa yang pernah Kakak ikutin? Dari Kak Raisa dulu nih mungkin. Oke, kalau organisasi pertama di IPB sebenarnya aku ikut eksekutif Orma PKU. Oke. Ya, kayaknya semua anak IPB tahu ya. Tahu. Di angkatan pertama pasti kayak pengen banget tuh masuk situ gitu. Bener. Nah, tapi sebelum ke kepanitiaan mungkin aku cerita dulu nih, waktu SMA tuh sebenarnya aku introvert guys. Oh guys, fun Percaya nggak? fact guys. Jujur Nggak nggak percaya ya, percaya. nggak percaya. Nah, setengah introvert setengah enggak sih sebenarnya. Oke. Aku tuh dulu nggak aktif organisasi dan lain-lainnya. Oke. Karena emang sekolahku dulu tuh kebanyakan tugas gitu ya. Kalau di sini ada teman-teman SMA 3 Bogor, pasti kalian relate banget gitu ya. Kuliah, maksudnya sekolah pulang. Jadi nggak ada waktu untuk organisasi. Dan ternyata di kuliah ini tuh aku keluar dari comfort zone aku. Salah satunya ikut organisasi di eksekutif Ormo PKU ini. Terus ketemu sama orang-orang, lingkungannya oke banget, IPB positif banget untuk growth-nya aku kayak gitu, dan networking dapat sih banget dari organisasi pertama itu di eksekutif Orma PKU kayak gitu. Oke. So kakak memulai keorganisasian pertamanya itu di Ormawa Eksekutif PKU gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Dudi sendiri nih apa nih? Oke, mungkin kalau dari aku tuh first time aku ikut organisasi di PB itu aku ikut BMKM. Oke, BMKM. Ya, itu aku masuk ke staf kesejahteraan kampus. Itu memang banyak banget ya aku kayak belajar yang memang sangat jauh gitu organisasi dari SMA gitu. Paham. Oke. Berarti yang pertama itu di BMKM ya? Iya, BMKM. Kalau misalnya kepanitiaan paling aku sih lebih banyak di luar sih. Oh, di luar kampus? Di luar kampus, kayak oke. mungkin Arah Budaya Jakarta dan lain sebagainya gitu. Paham. Wow, keren banget guys. Oh my god, aku jadi insecure. Berlebihan ya sebenarnya ya. Kalau dari Kak Raisa kemarin Ormawa X-nya itu dari departemen atau biro apa? Aku dari Biro Bisnis dan Kemitraan. Oh, emang bisnis dan anaknya kemitraan. nih emang punya passion di bisnis Bisnis banget sebenarnya gitu ya. Oke, Jujur oke. nyari uang ya. Paham. Untuk menghidupi dari si eksekutif itu gitu ya. Betul banget. Oke, keren. Nah, mungkin dari aku sama Kak Raisa sama. Aku juga awalnya itu dari Ormawa Eksekutif PKU. Aku di advokasi kesejahteraan mahasiswa. Dia yang memikirkan mental aku tuh dia nih. Yes, temen-temen. bener banget teman-teman. Keren banget ya Yogi ya. Oh, jangan mental gitu. mental orang aja dipikirin loh, apalagi mental sendiri gitu. pasangan gitu maksudnya. Oh, aduh. Aduh. Open nih, hotline-nya ada di bawah. So, oke. Nah, Oke. itu terkait dengan kepanitiaan. Nah, mungkin
dari kepanitiaan itu mungkin ya kita waktu itu masih di PPKU ya, bener ya Kak ya. Nah terus habis itu kalau misalnya transition nih dari PKU langsung masuk ke departemen ESL, gimana nih perasaan Kakak ketemu teman-teman baru di masa transisi itu gitu? Dari Dari aku dulu deh boleh mungkin. sok. Nah, tadi kita sempat mention di awal ya. Di Bener. awal kan kita sempat dapat pandemi COVID dan itu lumayan struggle juga buat diri aku yang anaknya offline banget. Terus masuk ke ESL ini tiba-tiba langsung offline kan waktu itu semester berapa ya? Semester 3 gitu Ketiga kan. kita, Yang dimana aku tuh nggak pernah ngelihat, maksudnya nggak pernah ketemu ya dan nggak tahu karakteristik orang-orang ini gitu. Struggle banget di awal dan aku cuman kenal sama 1-2 orang aja gitu temanku di ESL. Tapi ternyata lingkungan ESL nih open banget ya buat kita bisa berkembang dan juga berteman sama mereka, dan sangat suportif ya orang-orang di sini. Jadi di awal-awal emang lumayan struggle, tapi makin kesini kita makin solid, apalagi 58 gitu ya angkatan aku sama Dodi, kita sama-sama lah sampai lulus gitu kemarin. Gitu sih struggle-nya di awal gitu. Oke, dari Kak Dodi sendiri Aku gimana? juga sama sih, gak jauh dari Kak Raisa nih. Karena kebetulan aku tuh sebenarnya introvert banget guys. Masa gitu. dong. Masa iya? Bener gak sih Kak introvert Gila, kayak banget? Introvert banget gitu. Jadi kayak pas masuk ke dunia kampus terus sama semester 3 gitu kayak waduh ini gimana nih ketemu orang baru lagi gitu. Kayak biasanya kan udah punya temen gitu kayak Iya, udah gitu. Ternyata circle. harus circle baru gitu ya dan harus berkenalan ke semua orang gitu. Tapi ya teman-teman sangat enak banget gitu loh. Diajak kenalan terus kayak kita waktu itu ada project juga kan ya di awal-awal tuh ospek gitu kan. Iya, Jadi kayak itu jujur keren banget bonding sih, keren way banget sih. Oh, week of welcome ya. Iya Paham, benar. kakak-kakaknya juga Iya, sangat welcome banget gitu welcome loh. banget. Keren banget Gitu sih sih. ESL. Itu wadah bonding kita sih di awal betul, ya. betul, betul. It's Keren, very, keren. very important banget gitu. Oh, paham. Benar. Penting Iya. banget berarti ya untuk bonding di awal gitu ya. Betul. Jadi teman-teman jangan pilih-pilih temennya di awal ya. Ya. Nanti di filternya di Di akhir kemudian aja. hari gitu, yang bisa buat diajak main yang mana, yang buat diajak Belajar yang serius mana? belajar Bener, yang mana bener, gitu. bener banget. Betul banget. Oke. So mungkin tadi kita udah ngebahas mengenai peralihan, langsung aja kita bakalan ngebahas mengenai semester nih kakak abang sendiri gimana nih caranya survive di semester itu. Mungkin yang pertama kita bahas mengenai semester 3 dan semester 4 nih nantinya. Nah, Kita kira-kira ngapain Dut, tuh di bener, semester kira-kira 3, 4 tuh, masih Dut? inget gak ya semester 3 dan semester 4 itu ngapain? Kesibukan dari kakak abang sendiri itu apa, mungkin ikut kepanitiaan atau gimana gitu? Oke, dari dulu. Oke, boleh. Jadi di semester 3 sama semester 4 ya. Aku waktu itu tuh kayak wow, mata kuliahnya sangat berbeda banget dari PKU. Bener. Karena PKU kita belajar yang general, masuk ke ekonomi lingkungan yang sangat berbeda kurikulumnya dan lain sebagainya, itu butuh beradaptasi banget. Tapi seiring waktu ya kita bisa sih beradaptasinya. Kalau misalnya kegiatan waktu itu aku ikut terkait lomba-lomba sih. Pas di semester 3 4 itu gitu. Oke. Oke, sama banget sih. Mungkin peralihan dari PKU ini kan kita mata kuliah di PKU tuh masih in general kan, Benar. kayak yang kita belajar di SMA. Betul. Terus jujur aku agak shock sama mata kuliah di ESL karena lumayan susah ya dan harus berpikir Bener, gitu ya. berpikir banget. Terus guys PBL-nya banyak banget guys gitu. Ini gak cuma di semester awal doang, cuman tapi sampai semester 6 ya, Bahkan semester sampai 6. Jadi teman-teman jangan shock sama tugas-tugas di ESL. Tapi alhamdulillah tadi karena lingkungannya oke banget, punya teman belajar juga di sini. Jadi aku nggak sendirian dan ditinggalin nih guys di awal-awal. Jadi penting banget nih buat punya circle belajar sih kayak gitu sih. Terus kita juga dapat matkul interdep gitu dari departemen benar. lain, dan yang kayak agak turunnya tuh di situ teman-teman ternyata ya. Paham. Kenapa merosot banget nih PKU ke situ gitu. Tapi Betul sih emang. kita bisa survive kok sampai sekarang gitu ya. Kan Keren betul keren. banget sih. Oke. Mungkin ya itu ya struggle pertama mungkin ya dari mata kuliahnya sendiri, dari yang PPKU kita belajarnya itu secara general, terus habis itu pindah ke departemen. Mungkin ya struggle-nya itu yang pertama itu di matkul. Cuman kalau misalnya teman-teman udah punya lingkungan yang baik lah seperti itu. Nah, aku harap teman-teman juga bisa survive seperti kita sekarang ini. Dan juga jujur teman-teman, karena aku semester 4 ya kayak Oh gitu, relate banget ya sama omongan kita tadi. banget yang semester 4 ini. Yuk? Nah, kalau semester 4 nih teman-teman, kita itu jujur PBL banget. Kita sekarang itu kan Pasti. kalau misalnya nggak ngambil SC atau ngambil dari mata kuliah departemen lain kan kita ada 16 ya, 16 Iya. SKS, dan itu
semua mata kuliahnya itu turun lapang. Oke. Semua mata kuliahnya itu ada praktikum gitu loh. So jadi nanti itu matkul 1 kita bakalan turun di sini, matkul 2 bakalan di sini, matkul 3 di sini. So jadi beda-beda gitu. Terus habis itu outputnya juga beda-beda kan. Jadi ngebuat kita jauh lebih aware lah tentunya tentang mata kuliah itu. Paling seperti itu sih gitu. Tapi yang bikin aku amazed sama ESL tuh jujur dari jurusan lain kita tuh yang paling seru banget gitu loh guys. Bener, Tiap correct. mata kuliah kita Setuju, turlap, setuju, setuju, entah itu setuju. ke Ada- TP iya, Agaluga, betul. Bener. Petani gitu kan. atau Ke ke petani, pesawat, bener-bener. kayak Wow, semua gitu. karakteristik orang kita Iya. dapetin Bener. semua ya. juga Itu gitu, seru kayak banget. wow. Dan gak semua jurusan di FEM gitu ya, Mm-mm. khususnya tuh dapat hal itu guys. Jadi kalian Bener. beruntung banget sih dapat experience yang oke banget sih di Correct, ESL. bener. Terus juga dengar-dengar field trip waktu angkatan kakak 58 itu turunnya ke Sukabumi. Sukabumi. Nah, itu semester berapa ya? Kita Ya, Dot? semester 5 ya. Semester 4. Empat. Semester ya. 4. Iya. Semester 4. Empat Kita ya. kita kemana waktu itu? Ke Pelabuhan Gun- Ratu. Enggak. Oh, Pelabuhan Ratu semester 6. 6. Hmm. Ya. Ke Situ Gunung. Situ Gunung. Aduh, Oh, Situ gimana Gunung. nih? Dodi kebanyakan kerja nih kayak Iya bener, di Situ udah Gunung, ya, lupa. bener. jujur emang Situ agak Gunung, berat ya. yang nge-recall masa-masa kuliah Iya ini jujur, ya. paham, Iya, iya, paham. iya. Seru banget sih Situ Gunung Seru ya. banget, seru banget. Ketemu wisatawan. Wah, iya Terus kita kayak orang-orangnya kayak wow. kita gitu. wawancara mereka terus sekalian juga liburan karena Situ Bener. Gunung tuh ada jembatan terpanjang guys di Terpanjangnya Asia bagus Tenggara. banget buat foto-foto Keren kan. banget ya. Sekalian healing ya di situ ya, Iya. bener-bener bener. Jadi Wah. bukan cuman ngebahas tentang masalah perkuliahan, tapi Betul. nantinya kita bakalan ada field trip dan juga Ada nanti field di semester trip. 4 ini kami juga bakalan ada field trip nih Kak. Kalian kemana Kami guys? bakalan ke Banten, ke Anyer. Wih, Yes. lebih wow Panas ya, Jujur. pantai-pantai gimana Jujur gitu panas, ya. karena mostly juga mungkin dari kita semua suka pantai kan. gitu. Yes, jadi makanya kita Kalian ke anaknya Anyer. eh, Ya banget. Oke, bener. sorry. Oke, So, oke, jadi oke. tadi kita udah dari semester 3 dan semester 4, mungkin kita lanjut lagi ke semester 5 dan semester 6. Mungkin ini Semester semester terakhir dari Kakak sebelum terjun ke skripsi itu mungkin ya. Nah, mungkin dari masa kuliah Kakak di semester 5 dan semester 6 mungkin boleh diceritain dulu gitu. Semester 5 semester 6 itu ngapain aja dan juga mungkin bisa senggol-senggol dari matkul-matkulnya mungkin. Oh, oke. Kalau mungkin dari aku ya, Iya, Dat boleh, ya. boleh. Boleh. Dari sebenarnya menurut aku dari semester 1 sampai semester 6 yang paling lumayan ya agak bisa dihadapi dengan tenang dan agak lowong tuh semester 5 teman-teman. Oke, semester Nah, 5. Semester 5 itu kalau nggak salah cuma 15 SKS deh. 15 Atau berapa ya. ya? Pokoknya itu nggak ada praktikum Mhm. dan kalian tuh dalam 1 minggu itu cuman 3 ya. 3 hari. 3 atau Iya, 2. iya, Ada 3 juga atau yang teman aku dapat 2 hari aja dalam 1 minggu mereka Wow. cuman kuliah dan gak ada praktikum. Oh my Terus God. paling ya PBL di akhir oke lah, tapi Oke. gak ada praktikum sama sekali. Jadi banyak yang suka explore tuh kepanitiaan di semester 5. Salah satunya tuh aku. Semester 5 tuh waktu itu ngurusin WOW juga, ngurusin OF juga karena kan wajib juga kan angkatan kita. Terus baru tuh semester 5 dihabiskan dengan hahihi, main sana sini, kuliah Oh. cuma 2 hari. Semester 6-nya guys baru Nangis tuh sedikit. masuk gitu kan. Uh-huh. Wah, mantap. Persiapan capstone di situ. Metodologi penelitian. Metodologi Ya penelitian di ampun. situ. Terus apalagi ya? Pokoknya semua field trip ada juga di situ. Praktikum juga ada di situ. Plus lagi temen-temen aku berani-beraninya menjadi kahim pada saat semester itu. Paham kangen guys, berat bebannya itu kayak Paham, ya. gimana? Iya, makanya itu Oh. jadi menurut aku semester paling berat aku sih. Paham, Karena paham. mau gak mau beban akademiknya segini, tapi ternyata organisasi juga harus tanggung jawab. Tapi lagi-lagi alhamdulillah aku dapat teman-teman yang suportif banget. Terima kasih teman-teman ESL 58 yang nggak pernah ninggalin aku, karena pada saat itu yang join organisasi tuh aku dan temanku berdua sih. Jadi kayak merasa insecure ya, karena aduh kayak gue kok kayak ngerasa ditinggalkan sih, tapi ternyata enggak ya, in real life-nya tetap dirangkul gitu. Keren, suportif banget gitu ya kayak keren. Aduh agak oversharing nih, mungkin langsung ke Dodi aja Boleh kali ya. sok langsung Kak Dodi. Kalau dari aku tuh kesibukan semester 5 dan 6. Nah, ini sibuk banget, padat banget. Kenapa Oh tuh, kenapa? wow, kenapa Waktu tuh? itu karena kita kuliahnya masih banyak waktu luang ya. Aha, Aku tuh di situ pertama ikut lomba, oke. kedua aku ikut juga, aku tuh jadi pelatih ekstrakurikuler debat di SMA Negeri 84 Jakarta. Wow. Jadi setiap hari Minggu, jadi gini,
jadwalnya tuh hari Minggu aku pergi ke Jakarta buat Senin ngajar debat. Senin itu aku balik, Selasa sampai hari Selasa sampai hari Jumat itu aku kuliah sambil PKM ya, waktu itu ada penelitian PKM. Dan untuk Sabtu Minggu itu aku ke lapang lagi untuk PPKO. Jadi kayak drill padat banget semester 5 dan 6. Dan waktu itu semester 6 juga aku ikut International Summer Course dan juga ada exhibition di Malaysia. Jadi kayak itu experience yang sangat keren banget sih di situ. Gila, keren. Dodi ini Itu kayak beda ya sama saya ya. Enggak gitu kali. Kita punya aja, dua kebetulan, sama POV yang aja. berbeda Iya. ya. Karena kalau Raisa itu kan lebih kepanitiaan ya. Bener, Kalau aku tuh bener, memang bener. lebih ke lomba dan lain sebagainya. Oke, correct, benar. Tapi Dodi dari semester 6 udah nyusun skripsi nggak atau belum nih? Belum sih. Oh, belum. Belum ya. Mana tahu kan curi start duluan kali ya. Soalnya Enggak banyak dong. teman-teman dari angkatan aku yang emang dari semester 6 tuh udah diseriusin ya, Dut. Banyak. Metodologi penelitiannya tuh udah jadi proposal penelitian mereka dan iya. itu oke banget Oke sih. banget, Gitu. Oke. So tadi mungkin kita udah ngebahas mengenai semester 5 dan semester 6 dan juga Kak Raisa tadi juga ada singgung kalau misalnya Kak Raisa itu merupakan kahim dari Risa, teman-teman. Nah, mungkin dari Kak Raisa sendiri mungkin bisa ceritain untuk mengenai cerita Kakak waktu menjadi kahim kemarin itu gimana, dan mungkin dari Kak Dodi sendiri, Kak Dodi ikut Risa juga kah atau di kapan? BMKM sih. Oh, BMKM. Betul. Keren. Dodi ini sebenarnya nggak ikut Risa, cuman dia tuh selalu support aku Oh, gitu, jadi speaker, bener. partisipan mantep banget. Makanya tadi bener banget dibilangnya lingkungan yang suportif. Bener banget, teman-teman. betul. Ya mungkin dari Kak Raisa dulu nih, Oke. ceritain as a kahim kemarin gimana? Sebenarnya kalau ngomongin tentang Risa complicated banget ya. Oh wow, oke. Semua tuh kita hidup di secret yang di bawah itu, teman-teman. Paham. Kalau kalian tahu. Nah, sebenarnya keputusan yang cukup berat sih teman-teman waktu semester 5 ya, berarti semester akhir bisa memutuskan untuk jadi ketua himpunan, di mana pada saat itu memang angkatan aku tuh udah fokusnya ke skripsi, tugas akhir, magang gitu kan. Tapi pada saat itu alhamdulillahnya punya support system yang oke banget gitu ya di ESL ini, dan juga orang tua aku gitu. Tapi banyak banget sih trade off yang memang harus aku korbankan, dari membagi waktu buat belajar, lumayan agak turun tuh nilai gitu kan. Tapi ya aku udah tahu juga sih konsekuensinya bakal kayak gitu. Terus juga tapi Risa nggak cuma melulu tentang rapat kayak gitu teman-teman, kita juga banyak banget kegiatan di sana. Kita bisa explore juga dari segi keilmuan ESL, banyak banget program kerja yang emang ngebuat kita growth gitu di ESL ini sih. Terus di Risa aku waktu itu punya 60 anak dan juga 20 anak intern dan 60 anggota gitu. Jadi 80 ya totalnya. Dapat karakteristik orang yang berbeda-beda gitu. Jadi udah nemu tuh orang ini, orang itu, dan itu tuh aku dapatkan sebenarnya di kuliah kayak gitu. Di organisasi yang ngebentuk aku sampai saat ini sih. Jadi terima kasih Risa, dan aku pun di posisi aku sekarang di Amarta teman-teman, alhamdulillah sekarang jadi full time yang Amarta, itu salah satunya adalah support dari title aku di Risa sih. Karena waktu aku interview ternyata mentorku tuh alasannya simpel, karena Kak Raisa pernah handle 80 orang dan terjun ke organisasi secara langsung, dan itu nilai tambah buat teman-teman semua. Wow, Gitu. keren. Oh, sedih. Bener. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri mungkin masih mikir kayak organisasian mungkin nggak terlalu penting untuk dunia kerja. Nah, salah teman-teman, bahkan itu merupakan nilai plus ya Kak ya. Bener. Nah, kalau dari Kak Dodi sendiri gimana nih? Mungkin dari Kak Raisa tadi udah dari Risanya sendiri. Nah, kalau Kak Dodi? Oke, kalau dari aku kan di BMKM ya. Bener. Jujur, ini kayak itu skill yang paling kepake juga. Di BMKM itu kita kan bikin policy brief, Oke. kita juga ada diskusinya, focus group discussion, terus juga kita ada dialog rektorat gitu, dan itu ternyata yang menjadikan dasar dari skill yang aku gunakan juga di ketika bekerja. For example di BMKM itu aku juga kepake menjadi moderator, dan ternyata tuh di pas aku kerja itu kepake banget, aku sering jadi MC untuk beberapa kegiatan gitu dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya policy brief itu kalau misalnya kita di BMKM itu kita sangat buat ya untuk kesejahteraan mahasiswa bukan masyarakat ya. Nah ternyata itu sangat kepake banget ketika aku magang gitu, dan ketika aku magang juga aku bikin policy brief bersama sekretariat wakil presiden gitu. Wow.
Keren. Tapi sebenarnya policy brief tuh salah satu tugas juga kan di Iya, ESL. betul. Jadi teman-teman nanti stay tune aja sih dapet. Iya. Pasti bakalan Pasti ada dapat ya Iya. untuk policy brief itu. Oke, Iya, betul banget. keren. Nah, setelah kita ngebicarain tentang pengalaman Kakak di dunia perkuliahan di semester 3, 4, 5 dan 6, mungkin Kakak boleh ceritain nih mengenai KKN dan juga tugas akhir waktu itu Waduh, di jujur, ESL. jujur. Betul. Gimana nih Kak? Dari Kak Dodi dulu nih. Oh, ada di Jujur kalau KKN aku tuh gak KKN. Oke. Tapi waktu itu ikut PPKO kan. Jadi Mhm. sebenarnya tuh kayak nggak mau KKN, makanya ada PPKO nih. PPKO itu kan deket kampus. Oke lah, aku ngambil PPKO aja. Dan kebetulan ya alhamdulillahnya program pengabdian kita didanai oleh Kemendikbudristek gitu. Mhm. Dan di sana kita pengabdian di Desa Benteng. Oke. Tahu ya, di sebelah desa lingkar kampus gitu ya. Oke. Dan itu banyak banget program-program yang kita berikan kepada masyarakat. Dan itu memang sangat berdampak juga. Dan tadi terkait apa? Tugas akhir. Tugas akhir ya. Tugas akhir tuh sangat wow. Karena kebetulan waktu itu almarhum Ibu Nufa itu banyak keluar juga waktu itu Mhm. Spanyol juga, jadi emang agak sedikit tertunda juga gitu. Oke. Tapi dosen yang sangat membantu banget ketika aku nggak tahu mau neliti apa, Mhm. ketika aku bingung dengan metodologinya, dan Bu Nufa tuh sangat sabar gitu menuntunnya gitu. Itu kayak butuh waktu yang sangat panjang juga sih untuk menyusun skripsi itu ya. Benar. Walaupun aku sering bikin karya tulisnya tuh gak sesimpel itu, gak Oh, sesimpel wow. lomba gitu. Iya, iya. Kayaknya tuh butuh waktu yang sangat banyak, dan revisi itu kayak is very amazing banget. Oh my Oh my god. Betul. Karena Dodi kan sering banyak lomba karya Ya, tulis gitu gitu. kan. Ternyata struggle juga ya Dot ya. Iya, ternyata kayak kok begini ya. Agak beda ya. Soalnya Agak kan beda ini dikit. buat masa depan ya. Iya, gitu, Paham, kayak harus paham. drill yang harus benar-benar berdasarkan penelitian terdahulu dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Raisa sendiri gimana nih, Kak? Oke, kalau tadi mungkin yang pertama KKN dulu ya. Mhm. Tadi Dodi nggak KKN, kalau aku KKN. Dan Oke. aku bisa bilang KKN itu adalah salah satu core memory aku di kampus gitu. Mhm. Dulu tuh aku KKN dapetnya di Boyolali teman-teman, di Jawa Tengah. Dan waktu saat itu berdelapan kita, seru banget. Karena jujur aku tuh gak pernah merantau ya. Jadi sekalian merantau, karena aku anak tunggal dan ibu aku tuh gak boleh aku merantau. Tapi sekalian merantau nangis seminggu ya teman-teman ya waktu KKN ya. Ternyata homesick juga ya. Dan KKN itu sebenarnya tuh setipe ya sama PPKO, tapi kan kalau PPKO tuh kan agak lebih panjang, Setahun. 1 tahun Iya. dan impact setelahnya tuh lebih terukur. Nah kalau KKN tuh juga sama, tapi mungkin memang prokernya lebih pack aja tuh dalam 40 hari 40 kayak hari. gitu. Waktu itu tuh aku handle kebetulan di desa KKN aku itu ada desa wisatanya. Jadi aku paham. apa sih, ekowisata ya, dulu ada Iya, mata iya, kuliah betul, ekowisata betul. di ESL, aku terapkan lah di situ demand sama demand wisatawannya, aku buat kesimpulan dan aku rekomendasikan ke desa di situ buat pengembangan desa wisatanya kayak Oh, gitu. gitu. Seru banget sih KKN sih, jujur. Dan nanti teman-teman bakal ketemu sama teman-teman lain nih di luar fakultas, dan itu bondingnya dapat banget guys. Kalian tidur nggak bareng ya, tapi kayak dipisahin ya, cowok cewek kayak gitu. Terus udah gitu bener-bener dapat vibes desa banget kayak gitu, yang makan tuh bisa 2.000 rupiah doang gitu kalau di Jawa ya, ya. Guys, 2000 aku juga shock nih. Makan apa ya, Iya, guys? sama kita kayak shock Pecel ya. 2.000 Oh teman-teman. iya, murah banget. Iya, Oh my terus God. udah gitu gorengan 500 di sini masih ada, cuman di sana juga lumayan shock. Solo yang segentong 2.000 rupiah. Guys, oh my teman-teman. God. Jadi udah goceng ya. Iya. Betul. Terus dulu tuh lucunya, sorry ya agak KKN nih. Dulu kan kita nggak dikasih motor ya. Jadi kalian tahu ini nggak sih motor bak galon? Oh, Motor iya. gerobak itu bukan? Iya, udah itu kan. Betul banget. Aku ke Solo, ke kota Solo, karena BTW Boyolali aku tuh dekat-dekat Solo kayak setengah jam. Kayak kita tuh pakai selendang. Tahu Guys, kan aku bisa kalian ngebayangin kain. lagi. Iya. Terus kita ngelewatin rel kereta, itu nggak boleh ditiru ya, tapi itu core memori di situ sih teman-teman. Wow, seru Kayak banget ya. beberapa kali mogok di rel kereta, kalian bayangin. Tapi seru banget ya KKN, aku nggak mau lagi sih. Seru tapi cukup sekali aja mungkin gitu ya. Sekali aja. Iya.
Oke oke Gitu. oke. Oke, keren banget nih dari Heeh. pengalaman Kak Raisa yang KKN dan juga Iya. dari Bang Dodi yang PPKO gitu. So Mhm. mungkin kita next ke yang bakalan berimpact mungkin di dunia kerja nantinya. Mungkin dari Kak Raisa tadi udah ngesentil sedikit kalau misalnya kita masuk ke panitiaan atau keorganisasian itu merupakan nilai plus gitu. Nah, kalau kita refleksikan lagi nih Kak, nah gimana pengalaman-pengalaman kampus baik dari segi akademik maupun non-akademik itu ngebentuk kesiapan dari kakak abang sendiri. Nah, akhirnya harus terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya itu gimana? Berbedakah dari lingkungannya, dari tupoksi kerjanya atau gimana gitu? Mungkin dari Kak Raisa dulu. Oke, kalau menurut aku sih kegiatan kampus yang paling berimpact sama aku mungkin kalau dari akademik magang ya, magang Oke, capstone benar. kita ya. Karena kita benar-benar terjun langsung ke perusahaan. Waktu itu tuh aku di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Jadi Kehutanan. benar-benar related banget sama keilmuan ESL karena pada saat itu aku megang juga study case itu bank sampah. Dan dari bank sampah itu jadi topik penelitian aku juga. Jadi makasih nih buat capstone ESL ya. Dan banyak teman-teman nanti teman-teman bakal merasakan capstone yang bakal dilanjutin ke skripsi juga Benar gitu. benar. Itu pertama magang, kita benar-benar in real life gitu ya, di pekerjaan tuh gimana, ketemu sama stakeholder dan juga kerja sama cross function kayak gitu tuh ngaruh banget di magang. Dan yang kedua mungkin kegiatan kampus yang berpengaruh juga di aku tadi organisasi ya teman-teman ya. Benar. Itu ngebuka mindset aku dari segi cara aku memimpin diri sendiri Betul, juga betul. ya, itu juga berpengaruh. Terus juga soft skillnya itu sangat amat berguna banget sih di dunia kerja, dan networking juga penting banget dan aku dapatkan itu di organisasi. Aku dapatin networking itu dari alumni-alumni itu lewat Risa ini teman-teman, karena Benar. alumni ESL dan alumni FEMNI suportif juga ya Benar. sama adik-adiknya ya waktu itu, dan lumayan dapat lowongan info-info tuh dari mereka juga gitu sih kalau dari Benar. aku. Ini banget ya, bonding banget Bonding gitu banget ya gitu antara ya. kita adik tingkat dengan kakak tingkat nih. Iya. Bahkan kakak tingkatnya tuh aware banget nih sama kita ya Betul kayak. Bahkan sampai banget. sekarang nih teman-teman. Keren. Nah, kalau dari Kak Doni sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku tuh memorable banget sama sih sama kayak Kak Raisa nih. Mm-mm. Karena magang tuh jujur kita belajar yang the real di profesional tuh nanti kayak gimana sih. Oke. Kebetulan aku magang di Sekretariat Wakil Presiden ya. Dan di situ tuh kayak wow gitu, ternyata tuh ilmu-ilmunya sangat terpakai banget. Oke. Sangat berbeda jauh ya dari kita perkuliahan Ya. ke dunia kerja kan. Benar. Agak sedikit shock tapi kita bisa kok bisa buat beradaptasi gitu ya. Karena di sana mentor-mentor kita juga sangat baik menuntun gitu. Dan fun fact-nya juga aku sangat senang banget pas magang karena kebetulan aku dapet motor Beat di situ. Wah, itu as a reward atau apa nih? Jadi waktu itu tuh ada closingan dari Pak Wapres dan kebetulan ada door prize gitu ya. Aku kayak nggak nyangka tiba-tiba namaku muncul gitu. Sorry. Dapat Kalau motor. lo dapat Oh my Beat, God. kalau gue Oh iya, dapat Smart TV dari KLHK. Terima kasih KLHK. itu magangnya sangat berdampak banget ya. Wow. Memang magang berdampak tapi dampaknya impactful banget ya. Impact Gila, banget itu Wow. gitu. The real rezeki anak Rezeki nggak ada yang tahu. inter. Keren, Betul, gila. Kayak, wow, dan motornya sekarang sangat kepake banget untuk kerja dan lain Wah. sebagainya. Bahkan kepake sampai sekarang ya Kak ya. Di bawah hari ini. Di bawah hari ini guys. Kalau Wow. TV gue boleh dong tanyain gue. Nah, gimana TV-nya, Kak? Gue adalah gue jual. Mungkin di sini ada yang nonton yang yang ngebeli TV gue. Terima kasih buat bestie gue. Oke, sorry agak Oke, berlebihan, tapi ini iya, seru iya. banget sih magang Seru banget, sih. makanya seru banget sih sumpah. Yang door prize-nya itu ya pastinya ya. Gak expect ya teman-teman Iya, dapat iya. door prize. Iya, Keren. terus kayak mungkin experience lainnya tuh bisa ketemu sama Pak Wapres. Mhm, Terus mhm. kayak Siapa ya sih banyak- Wapres lu waktu itu? waktu itu masih peralihan, ada Oh, Pak masih. Ma'ruf sama juga ada Pak Gibran gitu. Wow. Ya, jadi kita masih ketemu di saat itu. Kayak wow, keren banget sih. Wow, oke. Tadi Keren. satu lagi terkait Terkait dari apakah organisasi atau dari akademik itu ngebentuk banget nih kakak abang gitu. kalau menurut aku ngebentuk banget. Wow. Dari organisasi dan juga mungkin kegiatan di luar ya, Mm-mm. dari aku ya. Karena kenapa? Karena ketika aku bekerja ternyata tuh skill-skill seperti Excel, skill mungkin Canva Setuju. aja tuh kayak sangat dibutuhin banget gitu loh di dunia Oke. kerja gitu. Dan itu harus menurut aku mahasiswa tuh harus sering-sering
mengasah skillnya gitu ya. Jadi Betul. dari basic aja tuh sebenarnya bisa dipakai gitu loh buat di dunia pekerjaan profesional gitu. Jadi bukan yang kayak teori doang, tapi tuh ternyata hal-hal seperti itu sangat berguna ketika bekerja gitu. Oke. Mungkin aku nambahin dikit ya, tadi Boleh. Dodi sempat mention beberapa skill kayak Excel. Nah, Mhm. sebenarnya di Excel tuh banyak ya software yang kita Bener. diajarkan ya. Correct. Dan SPSS gitu-gitu iya, kan. Iya. SPSS, Tata, itu bener. tuh mahal banget loh teman-teman kalau kalian course di luar atau Betul. belajar di luar. Tapi ini kalian secara gratis di kuliah gitu kan. Ya walaupun sebenarnya kalau mau lebih expert lagi latihan sendiri, tapi udah dapat modalnya gitu. Bener. Dan ternyata di ESL tuh support banget Support sama banget software kurikulumnya kayak ya. gitu. Keren. Betul. Bahkan di ESL itu sendiri udah menyediakan gitu ya Kak ya. Iya kan. Bener. Bener, step by stepnya kita diajarin Betul. kayak gitu kan. Gimana caranya kita ngolah datanya yang pertama, memasukkan ini itunya segala macam ya. Kalau Yogi udah dapat software Kalau kayak gitu? dari aku sendiri di mata kuliah ekonometrika dasar itu kami masih make SPSS. SPSS. Oh itu juga sangat helpful banget Betul. sih. Kalau buat olah data ya. Keren, Gitu. iya. Aku mah cinta banget SPSS. Oh my god. Di situ aku baru kenal software yang biasanya kita pakai Excel gitu ya. SPSS belum kenal Stata. Wow. Stata lebih Iya. simpel lagi. Lebih simpel ya. Nanti di semester JSP Sun juga. kali ya. Iya, Itu kayak, betul. keren. Bener banget. Keren. Nah jadi take note untuk teman-teman semuanya yang nonton nantinya mungkin ada tingkat kita kali ya kayak baru nanti bakalan masuk ke Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, banyak banget hal-hal yang sebenarnya itu berbayar dan mahal di luar sana, tapi ASL sendiri udah menyediakan nih untuk kita semua. So balik lagi berarti dari pengalaman organisasi itu dan juga pengalaman akademik tentunya itu sangat berimpact di dunia kerja nantinya sesuai dengan yang udah diceritakan dan dijelaskan oleh kakak dan abang ini seperti itu. So next lagi Kak, kita masuk lebih dalam lagi ke perspektif profesional. Nah setelah kita bahas tadi bagaimana sebenarnya pengalaman dunia kuliah dan tantangannya, nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang jauh lebih dalam. Nah sekarang kita masuk ke fase setelah lulus. Masalahnya kita Yes. baru lulus 1 tahun ya. Baru lulus 1 tahun tapi Belum genep pengalamannya 9 banyak bulan banget. loh. Oh 9 bulan kayak mengandung kali Iya, ya. ya. Nah mungkin yang pertama nih, menurut pengalaman Kak Dodi dan Kak Raisa sendiri, gimana nih hubungan antara teori yang dipelajari di kampus, praktik di dunia kerja, di dunia kuliah awalnya ke dunia kerja, apakah benar-benar relevan atau justru ada gap nih yang kudu diisi dengan pengalaman lapangan tentunya. Dan kita tadi juga ada mention di awal kalau misalnya kita banyak field tripnya teman-teman di ESL ini gitu. Terus juga dari kakak abang bisa ngekorelasiin antara mata kuliah atau pelajaran atau PBL yang ada di ESL dengan pekerjaan kakak yang sekarang. Mungkin boleh dijelaskan juga dulu pekerjaan kakak sekarang itu apa gitu. Oke, dari aku kali ya. Boleh. Oke, sebenarnya kalau ngebahas tentang teori, menurut pendapat aku nih teman-teman, sebenarnya ESL itu tuh luas banget ya. Luas banget. Setuju. Kita tuh belajar gimana caranya memandang masalah dari semua sisi gitu. Sisi ekonomi, sisi lingkungan, sumber daya, sosial kayak gitu kan. Benar. Nah, sebenarnya kalau di kuliah itu yang paling berimpact dari aku sendiri untuk pekerjaan aku sekarang adalah si turlap itu field tadi ya, trip. field trip. Ilmu masyarakatnya itu sangat berguna banget teman-teman, karena kebetulan position aku sekarang itu di bisnis fundingnya grassroots spesialisnya Amarta. Jadi benar-benar turun langsung ke ibu-ibu grassroots community kayak gitu. Jadi seminggu sekali turun ke lapangan, ketemu sama ibu-ibu, edukasi mereka, dan itu kan relevan banget ya sama keilmuan ESL, di mana kita sehari-hari turun lapang, ketemu sama karakteristik orang berbeda-beda, dan itu aku nggak kaget ternyata di pekerjaan dan sangat berguna. Itu kalau dari aku. Jadi sebenarnya teori di kelas itu relevan banget sama pekerjaan, cuman memang harus ditambahkan dengan experience di lapangannya, dan kita dapatkan itu teman-teman di ESL. Yes, benar banget. Karena selain itu juga sebenarnya mindset juga kita dibentuk ya selama kuliah ini, dan itu yang paling penting sih terkait dengan mindset untuk di pekerjaan kayak gitu. Oke, setuju sama Kak Raisa, keren. So next dari Kak Dodi gimana? Oke, kalau dari aku tuh mungkin
kita ada EC ya, Mm-mm. core skill. Itu yang sangat-sangat berimpact banget sih ketika aku kerja. Jadi kebetulan aku nggak pernah ngambil EC di IPB. Mhm. Aku ngambil EC itu biasanya converse dari lomba. Kalau enggak waktu itu aku ikut EC di UGM. Oke. Ya. Nah di situ tuh kita belajar banyak banget yang ternyata skill itu kita bisa gunain di pekerjaan. Mungkin aku jelasin dulu ya. Sekarang aku kerja di pelaksana outgoing transfer di Departemen International Payment Bank Mandiri gitu. Jadi kayak wow, ternyata tuh skill-skill dari terkait bisnis, terkait juga keuangan, dan di SLU kita belajar terkait ekonomi itu sangat relevan banget ketika masuk ke dunia perbankan juga seperti itu. Benar, Memang benar, kita benar. harus belajar lebih banyak lagi ya, karena kita kan bukan basicnya di akuntansi gitu, Ya, gitu ya. ya. Betul Tapi banget. itu masih bisa digunain gitu dari segi pelajaran-pelajaran sebelumnya seperti itu. Oke. So berarti yang bakalan berimpact banget itu teorinya juga tetap masuk, Teorinya tapi masuk. ditambahkan dari si unsur turun lapangnya ini Turun tadi lapang. ya. Turun lapang di luarnya ya. Benar, benar, Betul benar, banget. benar. Karena tadi ESL tuh general ya, Iya, Dor. Correct, Jadi betul, betul, betul. sebenarnya Gitu. dasar tapi nggak terlalu dalam. Jadi Mm-mm. mau gak mau nanti related sama pekerjaan kalian ya emang harus diperdalam lagi Harus sendiri. di-explore lagi di luar. Di-explore Karena lagi, kan betul. sekarang kan kayak dunia yang sangat jauh digital gitu ya. Iya, banyak. Apalagi ada AI gitu-gitu kan. Sekarang banyak ya, ada course juga kalau kalian mau ikut tentang Oh, skill-skill tertentu tuh bisa banget Banyak, sih bisa gitu. Betul. Heeh. Oke, aku juga setuju nih sama kakak abang di sini. Nah, mungkin tadi kita juga di awal banget nih kak, kita udah sentil mengenai keorganisasian gitu ya. Nah, di sini tuh aku pengen ngebahas lebih dalam lagi. Nah, sebenarnya seberapa penting peran dari soft skill ini, kayak dari segi communication, terus habis itu leader, dari segi kepemimpinan, dan juga kemampuan beradaptasi serta networking dalam membangun karir yang profesional. So mungkin boleh dari Kak Dodi dulu Oke, boleh. mungkin. Mungkin kalau dari aku yang paling penting itu communication dan Oke. juga teamwork gitu. Oh, Karena teamwork. kebetulan aku kerja di perbankan ya. Bener. Kenapa tuh, Dod? Jadi Spill dong, komu- spill. iya, karena Spill. komunikasinya itu harus sangat-sangat bagus. Oke. Kita harus menyampaikan komunikasi yang baik dan Alright. teamwork. Kenapa? Karena ketika kita kerja itu kita nggak bisa fokus ke diri kita sendiri. Benar. Karena kerjaan kita itu akan berimpact terhadap orang lain. Jadi kalau kita kerja itu lama, itu bakalan berimpact juga ke orang lain. Benar, gitu. benar, Jadi benar. kita harus bisa memanajemen juga nih kerjaan kita. Dan kalau komunikasi itu sangat penting banget. Kenapa? Karena kebetulan aku di Departemen International Payment ini, aku harus memberikan pesan yang ada dari Bangkor. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim transfer ke luar negeri, itu kan dari bank pengirim nanti ke bank koresponden, baru ke bank ke luar negeri, Oke. bank penerimanya. Nah, ketika ada berita tolakan, nah itu berarti dari bank koresponden itu akan menyampaikan ke aku, ke kantor pusat. Nanti aku baru memberikan lagi kepada cabang. Nah, gitu. Itu makanya komunikasi sangat penting banget. Ketika kita ada miskom antara aku atau dengan Bangkor gitu ya, itu bakalan ribet banget. Ribet riuh banget ya, gitu. riuh Kasih banget. juga transfernya akhirnya akan tertunda gitu. Makanya Oke. skill-skill terkait komunikasi itu sangat penting banget menurut aku seperti itu. Wow, oke. Oh. Karena aku baru tahu ternyata birokrasi dari peruang-uangan itu seperti itu gitu ya. Betul banget. Jujur aku kayak wow ternyata Iya. gitu. Oke. Nah, Oke. so dari Kak Raisa sendiri Iya. gimana nih Kak? Kalau dari aku tadi kalau ngomongin soft skill sebenarnya aku ngerasa makin kesini tuh ternyata soft skill samanya ya dengan hard skill ya pentingnya ya. Betul. Bahkan ada momen kita tuh lebih penting soft skill sebenarnya Oke. dibanding hard skill ya. Betul. Dan kalau dari pekerjaan aku mungkin kalau Dodi tuh birokrasinya oke banget ya. Nah, kebetulan company aku sekarang ini sebenarnya startup company. Oke. Jadi lebih simpel mungkin ya dari Lebih segi simpel. birokrasi. Tapi emang skill-skill yang aku bisa terapkan tadi komunikasi benar banget. Karena aku turun ke lapang ke ibu-ibu di mana aku di sana juga funding bisnisnya si Amarta tuh aku lakuin ke grassroots community ini. Terus yang kedua juga dari segi teamwork juga betul, aku juga collab project sama beberapa cross function di Amarta dan juga memanage stakeholder. Nah, ini tuh ternyata butuh skill juga ya, Keren, nggak keren. harus petantang petenteng tuh nggak bisa ternyata Correct, teman-teman di correct. kerjaan. Betul. Karena kita seprofesional itu nggak boleh baper-baper dan lain-lainnya tuh. Ya. Wah, itu nggak banget sih. Jadi teman-teman ayo mulai sekarang belajar lebih profesional, asik. Jadi bisa ya ngomong kayak gini. Karena kita dulu lulus ya. Aduh aku Enggak ya, gimana ya teman-teman. nanti. Iya, ini buat alumni yang lebih atas nonton, mohon maaf ini Punten banget ini tapi
Iya. Ya ini sebenarnya kita ngelihat dari 9 bulan kita 9 bekerja bulan aja ya ya. gitu ya. Iya. Walaupun agak nangis-nangis dikit ya. Nangis-nangis di Aduh awal. agak capek pulang Iya, pergi gitu pulang malam terus ngantor, kayak keadaan jalanannya lembur. kayak wow gitu. Gitu sih. Oke, Oke oke, oke. gitu. Oke, berarti memang penting banget walaupun itu soft skill dan juga hard skill itu sama-sama pentingnya gitu ya di dunia kerja, dan Betul. juga kita kalau udah di dunia kerja berarti lebih mengusung ke profesionalitas kerja gitu, bener teman-teman. So next lagi kalau sebagai alumni ESL gitu ya, ini kita masuk ke pembahasan yang Agak wow gitu. Berasa tua banget nih ya. Nah, benar. So, jadi sebagai alumni ESL nih kakak abang, tentu ada kontribusi yang bisa diberikan untuk isu-isu besar seperti Berat ya? sustainability atau pembangunan Oke. berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam nih. Nah, mungkin bisa kita mungkin bisa kita bagikan ke teman-teman semua yang menonton Marooners sekalian tentang bagaimana peran alumni dalam mendorong agenda tersebut di dunia kerja, dan juga apakah ada contoh nyata dari kakak abang sendiri dan merasa kalau misalnya ilmu ESL itu benar-benar perannya itu penting banget nih di dunia kerja nantinya. So mungkin boleh tadi dari Bang Dodi kalian, sekarang Kak Raisa mungkin Oke. pertama. Aduh nih kalau ngomongin tentang kontribusi ini agak ngeri Ngeri gimana juga ya. gitu Oke, ya. bener banget. Oke, kalau dari aku mungkin menurut pendapatku teman-teman ESL tuh sebenarnya tuh kita juga membahas gitu tentang keseimbangan kan dari tadi aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Nah, kalau dari pekerjaan aku sekarang sebenarnya aku bisa bilang tidak terlalu relevan dengan isu-isu lingkungan atau kayak keilmuan sumber daya lingkungannya ESL. Tapi ada loh part-part di mana memang pekerjaanku juga memakai ilmu itu kayak kan kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih ke bisnis fundingnya si Grassroots itu yang mengedepankan sustainability gitu, berdampak panjang. Nah dari situ tuh ternyata ada loh keilmuan ESL yang memang dasarnya aku pakai gitu sih kalau dari aku. Oke. Boleh lanjut dari kalau Kak Dodi gimana? Sebenarnya aku nggak jauh beda dari Kak Raisa mungkin. Mungkin kalau di ESL tuh mungkin kita harus banyak belajar lagi gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya terkait sustainability, mungkin terkait pendidikan berkualitas kali. Karena kalau misalnya di ESL juga kan selalu selalu mendorong mahasiswanya untuk belajar keluar. Betul. Ini juga yang menjadikan tertanam di dalam diri aku untuk terus belajar, untuk beradaptasi. Dan di perbankan ini tuh sangat dia mungkin sangat jauh ya, walaupun kita sangat tahu gitu ya, kayak IPB itu kan Institut Perbankan Bogor. Banyak banget slide-nya di situ ya IPB ini. Memang di sana tuh kita bisa belajar terkait perdagangan internasional. Terus mungkin pendidikan berkualitasnya terkait AI juga. Karena AI itu sangat digunakan gitu ya. Gitu seperti itu aja sih mungkin itu dulu. Oke, keren. So berarti dari Kak Raisa sendiri itu dia lebih ke balik lagi ke yang tadi ya Kak, yang dimana pendekatan ke masyarakatnya, kita turun lapangnya itu tuh sangat penting banget untuk ke dunia kerja Kak Raisa yang sekarang. Kalau dari Kak Dodi berarti lebih ke pendidikan berkelanjutan yang dimana juga udah diwadahi di ESL ini ya, benar-benar banget. Oke, so terakhir mungkin aku pengen dari kakak abang sekalian itu ngasih mungkin harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa aktif agar lebih siap menghadapi tantangan dunia profesional baik dari sisi akademik maupun mentalitas. Mungkin boleh dari Kak Dodi dulu nih. Oke. Baik, kalau dari aku terkait tadi saran ya. Oke, masukannya mungkin pesan buat teman-teman semua yang mahasiswa, khususnya ESL dan juga rekan-rekan lainnya itu tetap semangat, dan juga terkait skill itu coba diasah terkait public speaking. Public speaking itu sangat penting banget ketika di dunia kerja. Ketika teman-teman nanti nggak pede, nah itu akan sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan. Karena di wawancara juga kita harus memiliki public speaking yang bagus. Gitu ya. Terus yang kedua terkait ilmu, coba gali seluruh ilmu yang ada, manfaatkan waktu yang ada di ESL, baik kegiatan di dalam maupun di luar. Ikuti juga lomba-lomba di luar juga nggak apa-apa. For example ada lomba-lomba dari Profek Internasional, terus ada juga mungkin lomba-lomba dari Malaysia, itu ikutin aja gitu. Aku juga terakhir ikut dari Profek Internasional dan ternyata ilmunya tuh sangat kepake juga gitu. Karena di sana kita bisa berkolaborasi juga dengan mahasiswa-mahasiswa di luar ESL gitu. Dan fun fact-nya juga waktu itu di Profek Internasional kita menang juara 3 dan juara 2 itu dari Indonesia. Juara 1 itu dari Wageningen University. Dan yang juara 3-nya itu aku dari ESL,
dan rekan-rekan dari Fakultas Gizi dan juga Tekpang, dan juara 2-nya itu ada, kamu kenal Wilman? Itu juga Kenal. ya, dia Wilman dan teman-temannya itu juara 2. Itu kita mewakili Indonesia gitu. Wow. Wilman keren. 59 Iya kan. betul, makanya aku bilang kalau misalnya kita tuh harus mengeksplor dunia luar. Benar. Jadi jangan betul. cuma di dalam doang gitu. Jadi harus Mhm. banyak kegiatan di luar, dan juga kegiatan organisasi juga lebih dibesarin lagi gitu. Kemarin aku juga ikut beberapa jadi mediator, di situ aku ketemu startup yang bagus banget gitu loh, dan itu menurut aku networking itu sangat penting banget untuk teman-teman Oke. mencari kerja dan lain sebagainya gitu. Wow, oke. Keren. So, dari Kak Raisa Oke. gimana nih, Kak? Sebenarnya hampir sama ya, cuman Mhm. kalau dari aku tadi sih lebih ke jangan takut untuk coba ya. Benar. Udah lulus gini tuh aku sempat agak nyesel sih Dot. Jadi kayak ada beberapa part kenapa ya gue nggak coba exchange gitu, nyoba-nyoba Pengen dari ya, padahal ya pengen keluar kayak gitu ya. lumayan FOMO gitu Iya, ya sama, ngelihat sama. adalah anak 59 gitu yang aku kenal dia exchange keluar terus kayak difasilitasin IPB, terus kayak wah dulu gue kemana aja ya gitu kan. Terus kayak ternyata opportunity itu tuh ditawarin loh sama IPB gitu ya, dan juga ESL. Jadi jangan takut untuk nyoba apapun itu. Kayak tadi bener, lomba boleh, organisasi boleh, terus kepanitiaan juga boleh, tapi teman-teman jangan lupa main goals kalian di IPB apa, yaitu kuliah tepat waktu, lulus tepat waktu. Itu sih yang aku bisa bilang. Terus dengan banyaknya kegiatan kalian juga jangan lupa tugas kalian kayak gitu. Cari support system yang oke. Kalau enggak cari pasangan mungkin. Aduh agak sensitif ya. Itu kok jadi disuruh cari jodoh yang Sebentar lagi nih Kak Raisa menyebar undangan ya. Waduh, ditunggu ya teman-teman. Waduh. Iya, pokoknya support system itu sangat Ya. ngaruh ya teman-teman. Aku di sini bisa berdiri di sini, bisa menerima semua resiko sebagai aktif organisasi, terus tadi kepanitiaan juga karena lingkunganku juga mendukung dan orang tuaku juga oke banget. Terus juga jangan gampang insecure. Ini sebenarnya ngomong ke diri kita sendiri ya. Pesan ke diri sendiri ya. Ya, jangan gampang insecure karena nanti kalian bakal ada sih momen insecure, dan aku juga pernah di momen itu pas masa skripsi. Terasanya Karena pas di masa Iya. skripsi Serasa ya. di skripsi karena kita ngelihat wah kok cepat banget ya temen gue masih di sini aja Ya, gitu banyak revisi kan, berapa banyak kali revisi, gitu. overwhelm, terus kayak nangis malah nggak gerak, dan itu jangan. Aku juga mungkin Dodi juga pernah insecure ya Dodi ya, walaupun Dodi ini keren banget loh, dia tuh mapres loh teman-teman. Kayak aku pun di awal agak insecure, cuman ya udahlah kita terabas Sama aku aja. juga insecure sama Kak Raisa yang kayak masa wah jadi sih? kahim, oh my god. Enggak juga. Ini kita saling adu-adu gimana ya. Iya, pokoknya intinya insecure boleh, cuman Boleh. jangan sampai menghambat kalian untuk Betul. berprogres. Betul, kayak betul, gitu. betul. Dan juga jangan takut juga kalau misalnya teman-teman mau lomba terus kayak nggak punya duit tuh jangan takut, karena IPB sangat mewadahi teman-teman Betul. untuk ikut kegiatan gitu ya. Iya. Betul. Lewat mana, Dot? Ya jadi waktu itu pas aku ke Malaysia itu aku didanai dari IPB. Ya, dari FEM dan juga Departemen ISL. Untuk memberikan bantuan juga gitu. Jadi kayak jangan takut banget gitu kalau misalnya kayak pengen eksplor keluar tapi kita nggak punya dana gitu ya, atau mungkin ekonomi kita tuh menengah ke bawah, tuh jangan takut karena IPB sangat mensupport mahasiswanya untuk terus berkembang seperti itu. Betul banget. Keren. Terus mungkin tambahan dikit sponsor Risa kali ya. Jadi di Risa itu kan banyak juga program kerjanya Betul. AIA ya, Yes. yang acceleration In achievement achievement, kayak betul. gitu. Aku pernah ikut Nah, tuh. iya kan? Iya. Kita tuh bener diwadahi banget untuk berprestasi di betul. ESL, info-info lomba. Terus kalau kalian mau didanai tinggal panggil mereka aja, Iya, nanti keren. mereka yang langsung ngomong ke departemen. Betul. Lewat situ banget gitu, kan, keren. Risa Jadi jangan lupa join Risa. Yes, betul banget teman-teman. Waduh, siapa kahimnya nih? Waduh. Terima kasih ke gua nih. Gitu. Wah, Mungkin keren, juga keren. waktu itu aku ikut international summer course yang dari ISL itu aku Yes. didanai dari ISL. Wow. Didanai kan? Iya, jadi Karena nggak bayar. mapres kan? Jadi kayak sangat, aku bilang kan kayak aduh dananya belum ada nih Pak, gitu kayak udah ikut aja dulu nanti. Ke Bali ya waktu Iya, itu waktu ya? itu ke Bali. Dan itu juga aku bisa berkenalan sampai sekarang. Kemarin pas aku ulang tahun itu diucapin juga dari Prof. Nursida. Kebetulan dia guru besar di UPM Malaysia. Kayak jadi networking yang sangat bagus. Waktu itu bahkan aku ada namanya Kak Atun. Beliau mahasiswa doktoral di UPM dan juga dosen di University Malaysia Kelantan. Waktu itu kita bilang dan dia ngajakin buat
kita suruh ikut lomba dia. Hmm. Bahkan biaya pendaftarannya dibayarin sama kami. Wow. Karena tadi ya awal dari lo dari kan, apa international summer course itu. Mm-mm. Benar-benar akhirnya dibiayain, bahkan kita menang juara 3 dan sangat apa ya? Itu sangat jadi impact yang besar banget gitu. Networknya tuh menjadi aku tuh wow punya teman-teman dari Malaysia gitu. Wow, Kayak, benar. itu sustainable banget gitu. Keren, Jangan keren, takut masuk keren. ESL banget, keren banget Wow. ESL. Oke. Sangat keren ya departemen itu. Banget, keren banget. So berarti yang terpenting itu adalah dari segi communication dan juga networking, itu salah satu hal yang sangat penting banget teman-teman dari dunia perkuliahan ini sampai nantinya ke dunia profesional seperti itu. Wah keren banget nih penyampaian dari kakak dan abang untuk di hari ini. Udah nggak terasa di awal juga kita di awal sampai akhir kita udah jauh lebih paham tentang perjalanan mahasiswa dari Departemen ESL itu sendiri. Bukan hanya soal kuliah di kelas aja, tapi juga pengalaman nyata dari KKN juga, dari magang, dari capstone dan skripsi sebagai tugas akhir yang nantinya bakal ngebentuk kesiapan kita di dunia kerja. Nah kita juga belajar dari transisi dari kampus ke dunia profesional itu memang penuh tantangan, tapi dengan bekal akademik tadi dari soft skill dan juga mentalitas yang kuat, mahasiswa ESL itu bisa jadi generasi yang berdaya dan juga berkontribusi untuk Indonesia tersendiri seperti itu. Aku juga mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Dodi dan juga Kak Raisa sebagai narasumber. Thank you ya dari alumni ESL angkatan 58 atas cerita dan juga insight yang sangat mencerahkan banget dan ngebuka mata kita nih dari teman-teman ESL tersendiri. Nah, kehadiran dari Kakak dan Abang juga itu sangat menambah wawasan bagi kita semua, baik dari sisi akademik dan praktisnya dan juga maupun nilai-nilai profesionalisme yang terus kita pegang sampai ke depannya. Oke, untuk Maroners dan seluruh pendengar Risa Podcast dimanapun teman-teman berada, terima kasih telah menyimak obrolan kami di episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi bahan refleksi dan mungkin dapat teman-teman terapkan di kehidupan yang sekarang. Titik awal bagi kita semua untuk lebih peduli, lebih kritis, dan lebih terlibat dalam menjaga bumi kita bersama. Jangan lupa untuk dengerin episode Recast Risa Podcast berikutnya karena kami akan terus hadir dengan topik-topik menarik dan relevan seputar ekonomi sumber daya dan lingkungan. Saya Yogi Syaputra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Teman-teman.